Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa STI Surakarta. Semester ini mungkin kita baru pertama kali bertemu ya, tatap muka yang pertama di semester 2 dalam mata kuliah Etika Profesi. Ya. Perkenalkan, untuk Etika Profesi semester ini pengampunya adalah saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kade Rahmawati Kusasih. Mungkin bisa dipanggil dengan nama Bu Kade gitu ya. Oke, kita lihat dulu perkenalan sekilas pada mata kuliah Etika Profesi. Oke. Di sini dalam satu semester nanti saya rencanakan kita akan sama-sama mempelajari tidak hanya sebatas etika profesi, tetapi juga mengenai etika bisnis. Jadi nanti mungkin saya akan bagi menjadi 2 sesi, setengah semester kita bahas etika bisnis dan setengah semester kita akan bahas etika profesi. Jadi seperti kita tahu bahwa etika, ya baik etika bisnis ataupun etika profesi, mempunyai tujuan untuk memberikan kesadaran akan moral serta memberikan batasan kepada para pelaku, ya, baik pelaku bisnis ataupun pelaku profesi dalam menjalankan aktivitasnya dengan bersikap baik sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak terkait dengan apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan tersebut. Jadi di sini baik etika bisnis maupun etika profesi sama-sama memberikan aturan agar bisnis ataupun profesi yang dijalani bisa dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak merugikan banyak pihak. Ada beberapa bahan bacaan ataupun materi yang bisa Anda pergunakan ya. Beberapa saya tulis di slide ya, dari mulai etika profesi dari karangan Abdul Razak, ada juga etika bisnis dari karangan Aris Setianto Nugroho dan Agus Arianto. Kemudian etika profesi manajer ya, karena kalau kita di program studi manajemen ke depan ya, tentu saja arahannya adalah bekerja di perusahaan sebagai manajer ataupun mengelola bisnis mandiri ya. Kemudian etika bisnis dari karangan Budi Prihamining Tias, ada juga dari bisnis etik dari Velasquez dan juga etika bisnis dan profesi dari Agus dan Ardana. Itu hanya sebagian kecil ya daftar referensi yang bisa Anda baca. Di luar bahan referensi lain yang bisa Anda peroleh ya. Jadi silahkan tidak hanya terbatas pada bahan referensi ini saja ya. Jadi dari sumber manapun Anda bisa peroleh materi yang sesuai dengan yang kita pelajari bersama. Di sini ada beberapa perencanaan kajian ataupun pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester dari tatap muka pertama sampai ke 14 sekaligus UTS dan UAS-nya ya. Jadi di sini saya rencanakan tatap muka kesekian dengan bahan kajian tertentu. Jadi tidak hanya terbatas ini saja bahan kajiannya, mungkin Anda bisa cari referensi dengan kajian yang lebih luas, tetapi beberapa kajian yang saya tulis dalam tabel tentu saja harus tetap dipelajari ataupun ada. Kemudian untuk tatap muka tertentu, tatap muka ke-7 dan ke-14, saya rencanakan kita akan mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita pelajari dalam pemecahan kasus. Kemudian untuk tugas-tugasnya ya, diharapkan mahasiswa tidak hanya mempelajari ya atau mendengarkan ya tampilan ataupun materi yang disampaikan oleh dosen ya, tetapi juga
mempelajari materinya, terutama kalau diusahakan sebelum materi itu disampaikan. Ya. Jadi harus sudah dibaca sebelum mengikuti tatap muka kalau di kelas, karena kita masih online. Jadi sebelum Anda mengikuti perkuliahan online bisa mempelajari materinya. Kemudian penugasan dalam bentuk menulis tulisan ilmiah, review artikel, ataupun juga membahas kasus sesuai dengan kondisi, ataupun untuk memperdalam materi yang diberikan, kemungkinan juga akan diberikan gitu ya. Kemudian untuk presentasi mungkin lebih pada saat kemungkinan nanti bila ada tatap muka secara offline, tapi kalau untuk sekarang online, untuk presentasi mungkin nanti akan diganti dalam bentuk yang lain. Nah, mungkin itu perkenalannya. Untuk penilaian bagaimana? Kalau penilaian nanti mungkin kita akan lihat kemungkinan apakah masih bisa menggunakan format penilaian semester sebelumnya, atau mungkin ada aturan yang baru lagi, nanti kita akan lihat, dan tentu saja akan nanti disampaikan di tatap muka berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.